Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Ayat Tersirat Kisah Rasul Manusia. Sebuah segmen yang membahas kisah-kisah Nabi, Rasul, dan manusia-manusia unggul semacamnya. Namun kali ini menggunakan kacamata ilmu kebenaran yang mengutamakan kedudukan manusia di hadapan Allah daripada sesamanya. Kacamata yang mengutamakan ilmu, maksud, dan tujuan Allah dalam memberikan ujian kehidupan kepada mereka secara spesifik dan seluruh umat manusia secara umum. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas karakter kaum Ad dan hubungannya dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban umat manusia secara umum. Ternyata, karakteristik kebudayaan dan norma-norma dalam sebuah masyarakat dapat dipengaruhi oleh nafsu atau fitrah, tergantung kondisi manusia yang berada di dalamnya. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Nabi Hud alias Eber, ke ayat-ayat selanjutnya. Marilah kita lanjutkan diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, kita langsung lanjutkan ke topik selanjutnya aja ya. Iya, silakan. Sebelumnya kita membahas ayat-ayat yang menggambarkan karakteristik dari kaum Ad. Sekarang kita kembali lagi ke pengelompokan ayat kemarin, Bu. Yang ada 6 itu. Berikut ini adalah pembagiannya untuk pemirsa yang lupa. Oke. Saya ingin membahas kelompok 3, Bu. Usaha atau argumentasi Nabi Hud dalam meyakinkan umatnya. Setelah saya pelototin, saya menemukan pola yang serupa dengan yang dilakukan oleh Nabi Nuh, Bu. Oh ya? Iya. Apa aja? Pertama, memperkenalkan diri sebagai Rasul meskipun beliau manusia biasa. Ini ayatnya. Kedua, tidak meminta upah. Ketiga, mengingatkan umatnya akan azab. Ini ayat-ayatnya. Keempat, menggertak kaumnya supaya melakukan segala macam tipu daya atas dirinya. Itu semua pola yang sama persis, Bu, dengan Nuh yang kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, saya asumsikan arti tersiratnya pun serupa. Bener nggak? Ya, kurang lebih. Tapi bisa nggak kamu sebutkan sekarang apa arti tersiratnya? Waduh, oke. Sebentar, Bu. Saya ingat-ingat dulu. Yang pertama, Bu, kelompok yang tadi. Ini kemungkinan karena Eva, manajernya Nabi Hud, ingin melakukan cara yang sama dengan Khidir sebelumnya ketika menyaring kaum Nuh, yaitu berusaha menemukan manusia-manusia yang bisa melihat kebenaran meskipun disampaikan oleh utusan manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa maksa mereka untuk menuruti peringatannya. Hud ini diutus untuk mencari manusia yang mampu mengerti meskipun isi peringatannya berlawanan dengan norma-norma mereka dalam masyarakat, kontradiktif terhadap ajaran agama mayoritas mereka. Karena dengan cara inilah kemungkinan mereka tulus jika memilih menjadi pengikutnya Hud menjadi lebih besar. Meskipun gak pasti juga seperti yang kita bahas sebelumnya. Bisa juga mereka yang pada akhirnya menuruti Nabi Hud merupakan kaum yang terpinggirkan dan memang lebih suka jika para penguasa atau orang-orang yang lebih beruntung dari mereka hancur sekalian. Niatnya bisa juga nggak murni. Kira-kira begitu, Bu. Bagus. Selanjutnya? Kedua, mengenai upah. Merupakan salah satu pendekatan umum yang biasa dilakukan oleh para nabi dalam rangka menunjukkan ke umatnya bahwa niat mereka tulus, bahwa mereka bukan berniat mencari kekuasaan, kesaktian, ataupun kekayaan dalam usaha mereka tersebut. Intinya adalah bahwa terdapat banyak pendekatan yang bisa dilakukan seorang nabi dalam usaha membuka pintu hati umatnya. Perkara tidak menerima upah atau balasan berupa 3K ini hanyalah salah satunya. Contoh-contoh pendekatan lainnya digambarkan juga dalam rangkaian ayat berikut ini, Bu, yang tentang Hud. Oke. Ketiga? Ketiga, mengenai azab.
arti tersiratnya adalah kalau manusia bertuhankan buatan Allah, bukan Allah itu sendiri, dalam kehidupannya otomatis akan muncul ujian untuk mengambil hak-hak prerogatif Allah dan atau hukuman untuk membalas perbuatan mereka sendiri. Itu secara pribadi. Kalau secara kolektif dalam masyarakat, seperti yang Ibu sampaikan dalam episode sebelumnya, jika masyarakatnya terlalu fokus pada banyak atau sedikitnya segala sesuatu daripada berkahnya, lebih mengutamakan norma-norma yang berasal dari kendali nafsu, terlalu bergantung pada domino ketidakmurnian niat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, cuma masalah waktu sebelum terjadinya kemunduran atau bahkan kehancuran pada peradabannya. Kebetulan aja pada kasus kaum Ad ini prosesnya dipercepat dan diintervensi secara ajaib melalui bencana angin yang 8 hari 7 malam itu, Bu. Boleh. Selanjutnya? Terakhir yang keempat. Mungkin Nabi Hud udah stres juga setelah berulang kali memperingatkan tetap gak digubris, sehingga menantang kaumnya untuk segera bertindak. Supaya keputusan akan seleksi manusia tersebut cepat disahkan, azabnya cepat diwujudkan. Singkatnya begitu, Bu. Oke, bagus. Kalau begitu gak perlu saya bahas lagi bagian itu. Gak ada yang mau Ibu tambahkan? Ada, tetapi beda fokusnya. Lebih berhubungan ke jawaban kamu tadi. Saya ingin mengingatkan kepada semua pemirsa bahwa ilmu kebenaran itu kalau ingin benar-benar bermanfaat bagi Anda, gak boleh sekedar menonton aja atau membaca aja, tetapi juga harus memahami konsep dan ilmu yang terkandung di dalamnya, dan kemudian menerapkannya dalam berbagai sisi kehidupan masing-masing. Ada 3 langkah yang wajib dilakukan. 1. Membaca, 2. Memahami, 3. Melaksanakan. Kalau salah 1 atau 2 aja dari 3 itu, gak bakal ada gunanya. Harus 3-tiganya. Membaca, memahami, dan melaksanakan. Iya, arti tersirat ayat-ayat tersebut contohnya. Saya bisa lihat bahwa minimal kamu udah membaca, udah tahu, dan juga udah memahami, udah mulai ngerti ilmunya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa menurut kamu pengaplikasian dari ilmu yang terkandung dalam jawaban kamu tadi? Maksud Ibu, apa tindakan konkret yang bisa saya lakukan berdasarkan pemahaman saya tadi? Iya. Sebentar, Bu, saya pikir dulu. Iya, silakan. Dalam kehidupan sehari-hari, gak peduli sekecil apapun, coba pikirkan. Oh, saya dapat 1, Bu. Ini poin yang pertama, mengenai sosok lewatan Yang Maha Esa dalam menguji atau memberikan petunjuk kepada manusia, kepada kita. Saya harus membiasakan diri untuk mendengar perkataan orang lain dan menilai tindakan orang lain dengan lebih jeli, dengan menggunakan fitrah bukan nafsu. Harus berprasangka adil, jangan melihat siapa sosoknya, jangan melihat apakah ia lemah atau kuat saja, muda atau tua saja, apakah perkataannya kasar atau halus saja, terdengar pintar atau bodoh saja, tetapi lebih ke kebenaran yang terkandung di dalamnya, manfaat yang tersirat dari tindakannya, apa yang berusaha fitrahnya sampaikan sebenarnya. Saya harus mampu memfilter ucapannya dari kontaminasi nafsu dia dan saya. Jadi, meskipun dia belum sepenuhnya mampu membersihkan segala ucapan dan tindakannya dari nafsu, saya tetap harus mampu memfilter semua nafsunya sehingga begitu sampai ke hati saya, udah bersih infonya. Kalau saja kaum Ad itu mampu melakukan hal semacam ini ketika diperingatkan oleh Nabi Hud, tetap mempertimbangkan dengan matang peringatan yang disampaikan oleh sang Nabi, meskipun itu bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat mereka, mungkin ceritanya akan beda, Bu. Iya, betul. Itu salah satu pengaplikasiannya. Bagus. Selanjutnya ada lagi nggak? Mengenai usaha Nabi membuka pintu hati kaumnya, Bu. Saya rasa ini juga berlaku dalam pergaulan sehari-hari, Bu. Misalnya saya pengen menghibur teman saya yang sedih. Nah, dalam usaha tersebut saya harus sadar bahwa fokus saya adalah berbagi rasa sedih atau berbagi rasa senang yang saya punya.
bukan memaksakan dia untuk ikut ketawa demi kepuasan saya sendiri. Karena yang satu itu karena fitrah, sedangkan yang berikutnya itu karena nafsu. Oleh karena itulah saya juga harus menjadi lebih peka. Sebelum memulai, saya harus sadar dulu, apakah teman saya ini berada dalam kondisi yang cocok untuk dibuat ketawa. Jangan-jangan ketika sedih, yang mereka butuhkan bukanlah lelucon, tapi cukup didengarkan doang. Atau jangan-jangan lebih bagus lagi kalau dimarahin, dipercikan hatinya dengan ejekan yang membangkitkan semangat. Ada banyak cara, tergantung situasi dan kondisinya. Ibarat berusaha membuka kunci pintu hati manusia gitu deh, Bu. Yang harus saya lakukan adalah fokus ke mana yang paling bermanfaat, paling fitrah. Bukan sekedar mana yang memuaskan nafsu saya aja atau dia aja. Ya, bagus. Itu salah satu aplikasi konkretnya. Memang benar, meskipun dalam prosesnya banyak terdapat intrik dan konflik, banyak pertentangan dan rekonsiliasi, proses membuka pintu hati sebuah umat yang dilakukan para nabi dan rasul, itu pada dasarnya cuma satu, penilaiannya di mata yang maha kuasa. Seberapa banyak semua tindakan dan ucapan oleh masing-masing individu yang terlibat di dalamnya, baik tokoh protagonis maupun antagonis, berapa persen dilakukan karena fitrah dan berapa persen yang karena nafsu. Titik. Jadi memang benar kalau kamu bilang bahwa itu berlaku juga dalam pergaulan sehari-hari. Karena memang dalam pergaulan sehari-hari pun kamu bisa berucap dan bertindak berdasarkan nafsu atau fitrah. Dan kenyataannya adalah meskipun detailnya jauh berbeda, tetap saja di hadapan yang maha kuasa justru itulah yang memiliki nilai. Bukan masalah siapa yang pengikutnya paling banyak, bukan masalah siapa yang paling pintar atau kuat, dan bukan masalah siapakah yang paling benar. Murni seberapa besar semua tindakan manusia dikendalikan oleh fitrah. Iya, Bu. Itu juga yang saya pahami setelah Ibu mulai menjelaskan beberapa episode sebelumnya. Saya sendiri mungkin gak akan pernah menghadapi situasi yang sama persis dengan yang dialami oleh para nabi dan rasul di masa lalu. Tetapi bukan berarti saya gak bisa melakukan prinsip yang mereka contohkan dalam kehidupan saya yang biasa aja ini. Tepat sekali. Bagus. Inilah yang mau saya tekankan di sini. Kalau udah mendapatkan lumah, malaikat muqarrabin lumah, kamu otomatis akan dibimbing sendiri bagaimana cara mengaplikasikan ilmu tersebut dalam berbagai situasi yang kamu alami setiap hari. Jadi harus membaca, memahami, dan melaksanakan. Harus tiga-tiganya, kalau enggak percuma. Iya, Bu. Saya sih paham langkah memahami dan melaksanakan, tetapi membaca itu apa maksudnya, Bu? Membaca ayat-ayat Allah yang tersirat. Oh begitu, tapi kenapa dipisahkan dengan memahami? Bukannya sama aja, satu langkah sebenarnya. Membaca itu beda dengan memahami, karena membaca itu, tanda kutip, sebenarnya merepresentasikan seorang manusia harus melakukan usaha, memeras keringatnya, meluangkan waktunya, mengasah otaknya, dan segala macam bentuk irodat deh pokoknya. Harus belajar berulang-ulang misalnya, sebelum bisa benar-benar memahami langkah keduanya. Jadi, gak bisa diharapkan sekali tonton langsung ngerti, atau sekali baca langsung bisa praktek begitu aja. Malaikat muqarrabin pengen melihat dulu manusia berusaha keras sebelum dikasih ilmu mereka. Makanya, kamu hati-hati aja kalau ketemu pemirsa yang gak ngerti penjelasan di video-video ini. Sebab ada juga kemungkinan bahwa mereka belum melaksanakan langkah pertama, membaca itu. Kalau udah begini, mau kamu jelasin sepanjang apapun gak bakal ngerti mereka. Oh, itu maksudnya. Iya. Kamu masih ingat kan kalimat apa, kata pertama apa yang diucapkan ke Nabi Muhammad di Gua Hiro? Iqra ya? Iya, artinya bacalah kan? Bukan dengarkan kan? Bukan juga tontonlah kan? Iya, masih nyambung juga rupanya. Begitulah. Dan kamu tahu sendiri kan kalau Nabi Muhammad saat itu buta huruf. Kok malah disuruh membaca? Ya inilah arti tersiratnya.
bahwa membaca, tanda kutip, itu merepresentasikan sebuah usaha, irodat, sebelum bisa memahami, proses, sebelum ada hasilnya, perjalanan, sebelum sampai tujuannya. Begitu rupanya. Oke, Bu. Kalau begitu kita lanjutkan poin berikutnya. Hal menarik yang saya amati adalah mengenai bantahan kaumnya. Bantahan kaumnya? Iya. Ada bantahan yang sama dan ada yang beda antara kaumnya Hud dengan kaumnya Nuh. Oh begitu. Apa aja? Yang sama ini, Bu. 1, nggak percaya akan azab. Ini ayat-ayatnya. 2, bahwa Hud ini hanyalah manusia biasa, rugi mereka kalau percaya. 3, bahwa Hud ini hanyalah seorang pembohong. 4, bahwa Hud ini orang gila. 5, kalau emang benar pasti kirim malaikat lah. Kalau yang ini mengacu ke kaum Samud juga, Bu, kaumnya Nabi Soleh, bukan cuma Ad. 6, menantang diwujudkannya azab tersebut. Gitu, Bu. Oke, terus tanggapannya Hud menghadapi bantahan tersebut gimana? Kurang lebih sama sih, Bu, dengan contoh yang kita bahas dalam episode Nuh. Misalnya contoh bantahan nomor 1. Ini nggak ada, Bu, tanggapannya karena suratnya langsung ngomongin azab. Berikutnya 2 dan 3 itu Hud hanya berdoa minta tolong kepada Allah. Keempat, setelah meyakinkan bahwa dirinya nggak gila, Hud menyampaikan bahwa dirinya adalah pemberi kabar terpercaya. Kemudian mengingatkan kaumnya juga akan pelajaran dari kasus kaumnya Nabi Nuh. 5, nggak ada tanggapan juga. 6, intinya itu adalah bahwa keputusan tersebut bukan berada di tangan dia, sang Nabi, melainkan yang Maha Esa. Nah, pertanyaannya adalah, adakah arti tersirat baru, Bu, yang belum Ibu sampaikan di episode sebelumnya, berdasarkan contoh-contoh ini? Belum, lanjut aja dulu. Apa poin selanjutnya yang kamu tangkap? Selanjutnya adalah bantahan dari kaumnya Nabi Hud yang berbeda, Bu, dari yang kita bahas dalam cerita Nuh. Oh ya? Apa yang berbeda bantahannya? Ini, Bu. 1, bahwa Nabi Hud itu buang-buang waktu ketika berusaha menasehati mereka, kaum Ad. 2, bahwa keyakinan mereka itu udah pasti benar karena udah turun-temurun dari nenek moyang mereka, udah real. 3, bahwa kehidupan itu cuma satu, sekali hidup, sekali mati, titik. Gak ada namanya kebangkitan lagi. Oke. Saya semakin yakin kaum Ad ini hasil didikannya Adam. Oh ya? Kenapa, Bu? Jawaban-jawaban yang barusan itu aromanya Adam banget. Keras kepala dan pragmatis. Sangat mengutamakan sisi praktis dalam segala hal, termasuk keyakinan beragamanya. Ayat yang pertama itu lihat coba. Ini kan berusaha menekankan ke Hud bahwa kalau sekedar omongan aja mereka gak akan menggubris. Percuma bagi Hud untuk berusaha menasehati. Keras kepala. Sejak awal kaumnya Hud ini memang gak berniat mendengarkan, gak berniat berubah. Terus, kalau digabung dengan yang kedua, kaumnya itu berkata bahwa yang Hud berusaha lakukan adalah membalikkan ratusan tahun tradisi yang udah jelas-jelas berhasil. Udah nyata, udah real. Mustahil lah Hud bisa melakukannya. Pragmatis. Gitu kira-kira arti tersirat pertama yang bisa saya baca dari sini. Oh begitu. Adam, oke. Terus apa lagi, Bu, arti tersiratnya? Ya, ini masih berhubungan dengan pembahasan kita sebelumnya. Kau masih ingat dengan perumpamaan mengenai menjalani kehidupan itu ibarat berjalan di atas seutas tali. Kalau terlalu miring ke kanan, bakal kena tipuan nafsu rasa aku. Kalau ke kiri, kena nafsu rasa minta puji. Sedangkan di belakang sudah siap menerkam nafsu rasa suci. Susah banget untuk bisa syirotol mustaqim, untuk bisa berjalan lurus ke depan.
Karena talinya itu ibarat selai rambut yang dibelah 7. Oh, masih ingat, Bu? Bahwa dalam kehidupan ini memang harus hati-hati selalu terhadap tipuan nafsu. Manusia kalau diam aja berisiko kena nafsu rasa suci. Sedangkan kalau maju risiko terlalu miring ke kiri atau ke kanan. Makanya ujian kehidupan itu ibarat tangan tidak terlihat dari Yang Maha Esa yang berusaha meluruskan manusia jika terlalu miring ke kanan, jika terlalu miring ke kiri, atau jika manusianya diam aja mendorong manusia untuk maju. Atau kalau manusia salah menghadap ke belakang, itu berarti harus diputar badannya 180 derajat. Semua itu sebenarnya sebuah dorongan supaya manusia melepaskan nafsu rasa aku, nafsu rasa suci, dan nafsu rasa minta puji. Hak-hak prerogatif milik Allah. Tepat sekali, bagus. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa dalam mengelola sebuah kebudayaan, prinsip yang sama juga diterapkan oleh keempat Muhammad. Sama gimana, Bu? Katakanlah tangan yang tidak terlihat itu adalah manajer dan supervisor peradaban tertentu, salah satu dari keempat Muhammad dan malaikat tanda kutip. Sedangkan manusianya yang berada di atas tali itu adalah masyarakatnya. Oke. Nah, dalam kondisi di awal peradabannya, kondisi 0, masih kesusahan cari makan dan tempat berlindung, maka dorongan yang paling masuk akal untuk diberikan kepada masyarakatnya adalah dorongan untuk maju ke depan dengan keras. Gak mikir dulu bakalan terlalu miring ke kiri atau ke kanan. Soalnya kalau gak begitu, mereka gak bakal bisa bertahan hidup. Langkah inilah yang kamu contohkan di episode sebelumnya. Misalnya mengutus seorang manusia yang tangguh, yang bisa memimpin mereka, sehingga bisa menjadi bangsa yang kuat. Atau mengutus seorang manusia yang pandai, yang bisa membangun tempat berlindung dalam kondisi yang ekstrim. Oh, maksud Ibu, dorongan tangan yang tidak terlihat ke arah depan itu diwujudkan dalam bentuk mengirimkan utusan ilahi alias nabi atau rasul untuk memajukan peradabannya. Iya, betul. Dan yang terjadi dalam kasus kaum Ad adalah Adam dan para supervisornya mendorong terlalu keras ke depan dalam waktu yang terlalu singkat. Masyarakatnya menjadi makmur dan sejahtera terlalu cepat, tanpa ada tangan tambahan untuk menahan di sisi kiri dan sisi kanan. Apa akibatnya? Akibatnya, secara kolektif mereka terlalu miring ke kiri dan ke kanan, terkendali nafsu rasa aku dan rasa minta puji. Jadilah mereka kaum yang kejam, bengis, dan sombong, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Oh, begitu. Iya ya. Sebentar, Bu. Perumpamaan yang sama juga bisa berlaku terhadap individu manusia kan, Bu? Kebanyakan manusia itu kalau tiba-tiba kaya dan sukses dalam waktu singkat, emang cenderung bakalan sombong banget kan, Bu? Iya. Ilmu kebenaran menyebutnya nggak kuat derajat, tapi itu panjang lagi ceritanya. Yang ingin saya tekankan di sini sekarang adalah bahwa dalam ratusan atau ribuan kaum yang disebar keempat Muhammad di seluruh penjuru dunia, permasalahan inilah yang dihadapi oleh mereka dan para anak buah mereka. Mereka berusaha menemukan kombinasi yang tepat supaya kemajuan jasmani masyarakatnya bisa seimbang dengan kemajuan rohaninya. Supaya manusia dalam kurung masyarakat yang berjalan di atas tali tadi gak jatuh. Sangat susah tentunya. Sebab kalau didorong dari belakang, bakalan melenceng ke kiri atau ke kanan. Kalau didorong dari kiri ke kanan, bisa melenceng ke belakang atau malah jatuh di sisi sebaliknya. Begitu juga dari kanan ke kiri. Iya ya. Dan kamu sebenarnya bisa melihat kenyataan ini dalam setiap ajaran agama, keyakinan, adat istiadat, tradisi, filosofi, dan segala macam ilmu kebaikan. Oh ya? Iya.
Dalam setiap ajaran ilmu kebaikan tersebut pasti ada perintah-perintah yang sifatnya mendorong manusia supaya maju ke depan, supaya nggak kena jebakan nafsu rasa suci. Kemudian ada juga pasti larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang sifatnya mendorong manusia supaya nggak kena nafsu rasa aku. Dan tentu saja ada juga konsep-konsep yang bertujuan supaya manusianya terhindar dari nafsu rasa minta puji. Kamu bisa cek sendiri berdasarkan keyakinan yang kamu peluk. Dalam setiap ajaran kebaikan, Bu? Iya. Tetapi ya itu, karena manusia yang memiliki nafsu juga di dalam dirinya, otomatis semua ajaran tersebut dibiaskan. Kalau dorongan ke depan, pasti begitu diterima manusianya, justru mencelek ke kiri atau ke kanan. Kalau dorongan dari kiri ke kanan, bakal mencelek ke belakang atau terlalu ke kanan, bukannya berhenti ketika pas di tengah, pas seimbang. Dan begitu juga sebaliknya, dari kanan ke kiri. Iya juga ya. Contohnya ya ada di kasus kaum A tadi, yang poin ketiga. Ayat, yang ini, Bu. Iya. Keyakinan semacam ini merupakan sisa-sisa ajaran dari nabi atau utusan sebelum Hud di kaum Ad yang sudah dibiaskan nafsu masyarakatnya. Oh ya? Iya. Kaum Ad itu sebelumnya diberikan contoh oleh nabi sebelumnya bahwa mereka itu harus mengisi kehidupan yang singkat ini sepenuh-penuhnya dengan perbuatan bermanfaat. Sebab mereka itu cuma hidup sekali, singkatnya begitu. Pertanyaannya adalah, mengapa diajarkan begitu? Ya karena memang ajaran semacam ini yang bisa membangun peradaban kaum Ad supaya maju ke depan, supaya masyarakatnya nggak mengisi waktunya dengan berleha-leha, supaya nggak diam aja mengharapkan kenikmatan setelah mati dan berhenti mengisi kehidupan ini dengan perbuatan manfaat. Begitu tujuan awalnya. Oh, begitu rupanya. Efektif kan kenyataannya? Mereka menjadi bangsa yang kuat dan mampu membangun bangunan yang tinggi. Tetapi ya itu, karena pengaruh nafsu, ketika kemudian dikirim Hud supaya kaum Ad nggak terlalu melenceng ke kiri atau ke kanan, mereka jadi menolak, keras kepala, karena udah terlalu sukses dengan ajaran sebelumnya. Inilah akibatnya kalau memajukan kebudayaan terlalu cepat ke satu arah doang, tanpa mempedulikan sisi yang lain. Setidaknya, itulah kesimpulan yang diambil Adam dan Eva kala itu. Oh, ini berhubungan juga dengan pernyataan Ibu ya, tentang negeri kita di episode sebelumnya. Bahwa bangsa kita itu sengaja dibikin gak terlalu maju, tetapi juga gak terlalu mundur. Itu berhubungan juga dengan topik ini berarti, Bu? Iya. Di zaman kebenaran, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, sinarnya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau contoh yang tadi kan itu sinar dari luar ke dalam, lewat nabi, terus nabi ngajarin masyarakatnya. Oh iya. Kalau begitu di zaman kebenaran beda, Bu? Iya, beda. Kalau dulu, satu kebudayaan yang terdiri dari ratusan atau ribuan orang, ada beberapa supervisor dan nabi. Maka, di zaman kebenaran, masing-masing individu punya supervisor sendiri dan bahkan lebih dari satu, para malaikat mukorobin. Malaikat mukorobin inilah yang akan mengisi fungsi sebagai tangan tidak terlihat bagi individu manusianya, supaya ketika mendengar ajaran yang mendorong manusianya untuk maju, mereka nggak melenceng ke kiri atau ke kanan. Dan begitu juga sebaliknya, kalau ada ajaran kebaikan yang mengajarkan supaya manusia jangan terlalu ke kiri atau jangan terlalu ke kanan, malaikat mukorobin ini yang akan memberhentikan di tengah biar pas. Iya, begitu rupanya. Makanya ilmu kebenaran gak mempermasalahkan agama, keyakinan, tradisi, adat istiadat, ataupun filosofi yang dianut manusianya ya. Karena emang malaikat mukorobin lah yang akan membimbing supaya manusia tetap bisa berjalan ke depan dan gak melenceng ke kiri ataupun ke kanan.
Gak peduli ajaran apa yang dipakai. Tepat sekali. Dalam zaman kebenaran, setiap individu manusia diharapkan mampu memisahkan sendiri mana ajaran yang bermanfaat dan mana ajaran yang kurang bermanfaat dari keyakinan atau agamanya masing-masing. Oh iya, sebab kalau sekedar dikasih tahu atau dipaksa orang lain, kemungkinan bakal tercemar lagi ya Bu oleh nafsu. Niatnya kalaupun berubah, jadi gak murni lagi, menjadi domino ketidakmurnian niat. Iya, betul sekali. Makanya sangat penting bagi siapapun juga untuk segera memperkuat koneksi dan komunikasi dengan malaikat muqarrabin. Karena berbeda dengan instruksi sesama manusia, ajaran dari mereka benar-benar disesuaikan dengan tingkat keikhlasan kamu, sesuai dengan jenis fitrah kamu yang paling dominan, sesuai dengan komposisi jasmani dalam dan jasmani luar kamu. Spesifik banget deh pokoknya. Iya ya. Oh, jadi ingat Bu, kemarin ada pemirsa yang nanya, bagaimana caranya supaya bisa melihat tingkat keikhlasan kita masing-masing, supaya bisa tambah semangat dalam menjalani ujian kehidupan Bu. Kalau nggak salah Ibu bisa melihat kan ya tingkat keimanan manusia, orang lain? Iya, bisa. Karena saya terlibat dalam proses pengadilan rohani, otomatis saya mengetahui dengan detail tingkatan setiap individu manusia. Tingkat keimanan yang berbeda kayak memiliki warna yang berbeda gitu di mata saya. Tapi ya itu, saya cuma berhak mengetahui aja, gak boleh mengumumkan. Yang punya wewenang untuk mengumumkan adalah malaikat muqarrabin masing-masing individu manusia. Mereka lah yang akan menentukan apakah lebih bermanfaat bagi kamu untuk tahu, atau sebaliknya, lebih bermanfaat bagi kamu untuk gak tahu. Pokoknya maju aja terus ke depan. Hal ini kan berbeda-beda bagi setiap individu, tergantung sifatnya. Ada yang lebih semangat kalau tahu, dan ada juga yang lebih semangat kalau nggak tahu. Makanya, satu-satunya yang bisa saya katakan hanyalah supaya semua pemirsa secepatnya berusaha menyatu dengan malaikat muqarrabin masing-masing. Mereka itulah pendamping sejati Anda, baik ketika sekarang dalam menjalani kehidupan, maupun nanti dalam menjalani kematian, dan bahkan masih terus bersama-sama setelah dilarikan kembali dalam siklus selanjutnya. Merekalah yang bisa membimbing manusia agar bisa selalu mengesahkan Allah dalam kondisi apapun. Menjadi tangan tidak terlihat tadi ya Bu? Iya. Kalau pas manusia hidup akan dibimbing untuk selalu berbuat manfaat dengan niat yang murni karena Allah semata. Sedangkan pas mati akan dibimbing supaya gak gentayangan dan sabar menunggu giliran lahir kembali. Atau dalam bahasa gombalnya, merekalah cinta sejati fitrah Anda, pendamping sejati selamanya. Iya. Kalau saya sih nggak perlu tahu Bu level berapa. Yang penting maju terus. Iya, baguslah kalau kamu mengerti. Satu lagi, mulai sekarang saya sarankan kamu untuk perlahan-lahan memudarkan keinginan dari dalam hati kamu untuk mendapatkan cinta yang sempurna dari sesama manusia. Entah dari suami kek, dari istri kek, dari ibu kek, dari ayah kek, dari anak kek, atau dari teman. Gak bakalan ada yang sempurna. Hah? Semua manusia itu ada nafsunya. Semua manusia punya kodrat kurang, salah, dan lupa. Oleh karena itu, fokuskanlah pikiran, perasaan, dan harapan kamu itu ke kasih sayang daripada cinta yang terkotori nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Jika kehidupan kamu itu, kekuatan kamu itu dalam menghadapi kehidupan ibarat rumah, mencintai sesuatu atau seseorang berlebihan, itu berarti menjadikan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji kamu terhadap mereka sebagai fondasi rumah kamu, fondasi kehidupan kamu. Nah, kalau begini, apa yang akan terjadi coba jika ujian kehidupan muncul lewat mereka? Ujian kehidupan itu pada dasarnya kan pengambilan kembali hak-hak prerogatif milik Allah. Pengambilan kembali
nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji yang terlanjur kamu pakai. Nah, karena kamu pakai ketiga nafsu itu sebagai fondasi, ya keroposlah atau robohlah rumah kamu ketika diambil kembali oleh Allah. Iya ya. Makanya, lebih manfaat jika fondasinya berdasarkan fitrah, berdasarkan kasih sayang. Kalau begini, ketika ujian lewat mereka tiba, pasti tiba, gak ada pilihan lain, kamu gak akan kesusahan melepaskan nafsu kamu. Rumah kamu gak bakalan roboh, karena memang fondasinya, konstruksinya spesial, pakai fitrah, bukan pakai nafsu, anti gempa. Siap Bu, saya ngerti Bu sekarang. Ya, baguslah. Oke, waktunya udah habis ngomong-ngomong. Obrolan kita rupanya udah cukup panjang juga. Boleh saya tutup sekarang Bu? Silakan. Terima kasih atas penjelasannya Bu Ririn. Sama-sama Arli. Begitulah pemirsa, episode kisah Rasul manusia kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan diketik aja di kolom komentar di bawah ini. Atau baca saja buku-buku Ibu Ririn Atika. Oh, dan jangan lupa juga untuk mengecek kolom komentar video-video sebelumnya jika Anda ingin bertanya. Sebab ada kemungkinan pertanyaan serupa sudah pernah ditanyakan oleh pemirsa yang lain dan sudah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.